Hai, balik lagi bersama aku di segmen Jadi Makin Tahu. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankan. Sambil menemani waktu ngabuburit teman-teman semua nih ya. Kali ini aku akan bahas soal bahan kayu yang pada umumnya sering digunakan untuk produksi furniture rumah. Ada yang udah tahu belum apa aja sih itu? Nah, ada yang udah tahu tentang kayak polywood atau multiplex, MDF, dan particle board. Kalau belum tahu, aku mau kasih tahu nih beberapa kelebihan dan kekurangan dari material bahan tersebut ya kan. Kebetulan aku juga beberapa bawa sampel-sampelnya kayak gini. Nanti aku akan jelasin juga. Ini ada yang tahu belum ini apa? Juga ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Yang pertama dahulu ya, ini tuh salah satu mungkin sering banget dijumpai di mana furniture yang dijual itu terbilang murah banget. Nah ini aku ada contohnya. Ini tuh MDF kebetulan masih baru, jadi nggak terlalu lapuk ya sebenarnya. Nah anyway, ada yang udah tahu belum apa itu sebenarnya MDF gitu kan ya? MDF itu apa gitu? Nah aku akan jelasin ya. MDF itu papan material yang tersusun dari kombinasi serat kayu dan serbuk kayu yang dipadatkan dalam tekanan dan temperatur suhu yang tinggi dengan bantuan resin dalam prosesnya. Ini tuh kayak serat-serat kayu gitu, serbuk-serbuk kayu. Nah diserat dipres dengan resin, jadi bentuknya kayak gini. Dia lebih halus dan lebih licin ya permukaannya sebenarnya. Nah dari segi permukaan MDF ini cenderung lebih halus daripada polywood. Terus kelebihannya apa aja sebenarnya dari MDF ini? Sebenarnya MDF ini ada kelebihan juga. Pertama ya, salah satunya adalah permukaannya halus. Nah kalau teman-teman lihat ini permukaannya halus banget dan rata. Kemudian dia nggak ada bergelombang atau apa. Kemudian mudah untuk di finishing. Biasanya kalau MDF itu finishingnya dia pakai stiker atau PVC stiker biasanya, dan harganya pun lebih murah daripada polywood. Terus apa kekurangan dari MDF ini sebenarnya? Salah satunya adalah ketahanan terhadap airnya itu kurang banget, dan ya bisa dibilang cepet banget lapuk lah ya. Yang terakhir kekurangannya adalah mudah untuk patah. Yang kedua adalah particle board. Nah ini hampir serupa tapi tak sama sebenarnya MDF dengan particle board. Ini particle board ya. Nah particle board sendiri adalah papan kayu yang disusun dari serbuk gergaji dipadatkan melalui proses secara kimia dengan tekanan dalam suhu tinggi. Sebenarnya hampir mirip, cuman bahan materialnya beda. Nah beberapa kelebihannya ialah berat material lebih ringan daripada MDF sebenarnya, tapi kalau misalkan dibilang kayaknya iya sih. Dan dari harganya juga lebih ergonomis dibandingkan polywood dan MDF. Untuk kekurangan sendiri dari particle board ini adalah hampir sama dengan MDF, yaitu tidak tahan dengan air dan peluang lembab. Jadi ya kayak gini, mudah berjamur, lembab, dan cepat lapuk. Ini tuh particle boardnya udah lama banget dia mudah banget lapuk kayak gini. Kemudian juga permukaannya kurang halus dan lebih sukar dalam finishing cat, jadi susah banget di finishing cat. Jadi biasanya pakai stiker juga, PVC stiker biasanya dipasangnya. Ini juga tuh ya permukaannya udah halus, beda sama kayak MDF. Dan yang terakhir ada kekurangannya itu mudah keropos dan hancur ya, jadi nggak terlalu bagus lah ya. Nah tadi kita udah bahas nih kedua dari material kayu ini, yaitu particle board dan juga MDF. Pasti teman-teman ada yang bertanya dong, terus apa gitu bahan yang bagus dan awet tahan lama untuk furniture tapi harganya nggak terlalu mahal seperti kayu solid gitu kan. Nah kita sering pakai menggunakan yang namanya polywood atau multiplex. Nah sebenarnya apa sih polywood dan multiplex ini? Jadi teman-teman, polywood, multiplex atau blockwood dan lain sebagainya yang sering kita gunakan adalah papan material yang tersusun dari beberapa lapis kayu ya. Beberapa lapis kayu melalui proses perekatan dan penempatan tekanan tinggi. Jadi walaupun dia dipres tapi tetap material dalamnya itu adalah kayu solid ya. Ini tuh dipres gini ya. Kemudian dalamnya tuh tetap solid kayunya. Bukan particle board, bukan serbuk gergaji kayak gini. Ini serbuk gergaji atau serat kayu juga tuh, jadi mudah lapuk. Kalau ini kuat, jadi ini tahan lama dan bisa awet untuk furniturnya gitu kan. Dan untuk ketebalannya pun beragam ya. Untuk di kurnia mebel sendiri kita menggunakan ketebalan di 18 mili. Setebal ini tuh kuat banget ya teman-teman. Walaupun ini dipres, di atasnya pakai melaminto ya kayak gini. Ini berat dipres tapi di atasnya pakai melaminto lagi, jadi lebih kuat. Dan yang paling pentingnya adalah apa sih kelebihan dari kayu ini daripada kayu-kayu sebelumnya tadi, olahan tadi itu ya, MDF dan particle board. Salah satunya yang paling penting adalah kuat terhadap cuaca dan
daya tekuk baja. Nih bayangin bagaimana cara menekuknya, karena ini adalah kayu solid gitu kan. Terus lebih kokoh sebagai rangka utama untuk furniture ataupun mebel. Nah kemudian juga lebih tahan terhadap air. Ya pasti dong, ini tuh kayu solid ya, bukan serbuk gergaji atau dia tadi sebutin yang MDF itu ya. Nah untuk kekurangan sendiri ini tuh apa gitu? Sebenarnya ini juga ada kekurangannya, tapi nggak terlalu banyak seperti material sebelumnya gitu kan ya. Untuk kekurangannya sendiri gitu ya, nah beberapa polywood itu dia tuh tidak memiliki permukaan yang mulus dan halus gitu ya. Maka dari itu kita selalu mensortir dan membeli polywood dengan permukaan yang baik dan kayak gini rata, bagus. Kemudian dia juga nggak bengkok gitu ya. Jadi kita membeli bahan produk bahan materialnya yang bagus dan pastinya terbaik ya untuk teman kurnia semua. Yang kedua kekurangan dari polywood adalah sulit untuk langsung di finishing. Biasanya untuk polywood itu bisa di finishing sebenarnya, tapi menggunakan treatment khusus ya. Biasanya kita menggunakan finishing HPL dari Taco atau Karta mereknya ya. Kemudian juga untuk cat dukonya kita menggunakan dari cat Nippon Paint yang Nipe 2000 kalau nggak salah. Kemudian untuk finishing juga sama, kita pakai cat dari Nippon Paint. Jadi kualitasnya pasti lebih baik daripada menggunakan putih stiker. Tapi pasti lebih awet dan tahan lama. Terus kenapa gitu ya? Kenapa kita perlu tahu, kenapa kita perlu paham tentang bahan? Karena furniture itu harus bisa long lasting untuk beberapa tahun ke depan. Jadi bisa menghemat biaya untuk perbaikan atau pembuatan baru. Jadi kalau misalkan furniture bisa digunakan untuk 10 tahun ke depan, nanti bisa pakai untuk anak cucu atau siapapun atau saudara-saudara yang membutuhkan furniture misalkan udah nggak pakai, bisa dipakai lagi. Untuk teman kurnia sendiri itu nggak perlu ragu kalau belinya di Kurnia Mebel. Kenapa? Karena kami selalu mengutamakan kualitas dan bahan yang baik untuk furniture di rumah. Plus nih ya, ini penting banget, ada jaminan garansi produk selama 3 bulan. Jadi kalau misalkan mau bikin custom ya di kita kasih garansi 3 bulan untuk produk customnya. Baik itu furniture display dan juga custom tadi aku bilang ya. Nah seperti itu dia teman-teman, beberapa hal yang perlu teman-teman tahu tentang bahan furniture atau mebel. Terima kasih sudah menyaksikan video Jadi Makin Tahu kali ini. Semoga teman-teman menambah knowledge, pengetahuan tentang bahan furniture. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!